people, kita ketemu lagi di Ngobras, ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang. Dan sekarang kita live dari Trilomba Juang Semarang, gelanggang olahraga kebanggaan masyarakat Kota Semarang. Dan di belakang masih ramai sekali ya, tuh ada anak-anak sekolah lagi olahraga, ada warga masyarakat yang lagi berolahraga juga, lagi jogging. Ini jadi salah satu tempat di mana banyak sejarah di sini ya. Dan kita selanjutnya akan ngobrolin karena ini masih dalam rangka Sumpah Pemuda ya, tanggal 29 Oktober kemarin. Dan kita akan ngobrol langsung nanti bareng sama Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang serta salah satu atlet yang berprestasi dari Kota Semarang. Penasaran kan? Langsung aja kita ketemu sama mereka. Oke, people. Nah, itu tadi kita sekilas melihat ya, apa saja sih fasilitas yang ada di Gor Trilomba Juang ini. Lengkap sekali, sekarang sudah semakin cantik dan kita sekarang juga sudah menghadirkan di sini bersama kami yaitu Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, Bapak Dr. Andes Pravarta Satman. Pak Pravarta, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak. Selamat sehat, pagi ya? teman-teman semua. Tetap sehat. Selalu bugar ya, Pak? Iya, semangat pagi ini. Dan ini kemudian kita juga sudah menghadirkan sesuai janji kita yaitu atlet berprestasi dari Kota Semarang. Ini merupakan dari cabang olahraga Wushu. Ada Michael Nugroho Wibisono. Michael, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Oke, senang sekali ya hari ini bisa disempatkan hadir kita ngobrol bareng. Karena ini masih dalam rangka Sumpah Pemuda ya. Jadi semangat kita terutama untuk pemuda-pemuda akan kita tularkan hari ini. Dan kalau secara nasional ini Indonesia untuk tahun 2022 mengangkat tema Bersatu Bangun Bangsa untuk peringatan Hari Sumpah Pemuda. Dan kita mungkin flashback dulu ya ke tanggal 29 kemarin karena Kota Semarang pun memperingatinya dengan upacara bersama. Betul ya Pak Pravarta kemarin? Tanggal 28, Mbak. Oh tanggal 28, oh iya. Kelebihan satu ya Pak ya, 28 Oktober. Kemarin gimana Pak jalannya upacara itu Pak? Ya Alhamdulillah rutin setiap tahun kita peringati acara Hari Sumpah Pemuda dalam bentuk upacara di mana kita hadirkan juga unsur-unsur pemuda, organisasi kepemudaan yang ada di Kota Semarang, bahkan semua pelaksana petugas upacaranya juga dari unsur pemuda, ketua ataupun komandan upacaranya kita ambilkan dari KNPI, kemudian ada juga dari pemuda Pancamarga dan organisasi yang lain. Itu kita libatkan di dalam bentuk upacara di Kota Semarang. Oke, keren banget loh karena kemarin kalau misalnya kita lihat di YouTube juga ada ya di Instagram gimana upacaranya itu sangat meriah, apalagi bahkan padusnya pun dari Undip kalau nggak salah ya Pak. Betul, itu, dengan berpakai pakaian adat nasional se-Indonesia. Nah itu jadi meriah sekali peringatan upacara Hari Sumpah Pemuda tanggal 20 Oktober kemarin di Balai Kota Semarang. Dan kemudian kalau kita membahas soal temanya tadi ya, Bersatu Bangun Bangsa. Pak Pravarta sendiri bagaimana Pak mengartikannya Pak? Ya, artinya
semua yang namanya kita pemuda bangsa Indonesia ini ya kita harus punya tekad bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini dengan semangat yang positif untuk berkarya di bidang kemampuan masing-masing. Salah satunya ya kebetulan yang kami tangani dan sebagai sudah ada contoh atlet di samping kita Mas Michael ini berkarya di bidang olahraga. Mereka bisa kita sebut pahlawan-pahlawan bangsa di bidang olahraga karena di tingkat nasional para atlet ini mengharumkan nama bangsa Indonesia di tingkat nasional, apakah di event SEA Games, Asian Games, bahkan di Olimpiade. Ya kita berharap nanti atlet-atlet nasional itu juga banyak yang dari Kota Semarang. Harapan saya semacam itu, Mbak. Amin, kita aminkan bersama ya, karena bahkan dari sekarang pun Kota Semarang sudah menyiapkan banyak program agar atlet-atlet ini bisa potensinya dimaksimalkan ya. Ini kita tanya dulu nih sama atletnya ya. Michael kemarin ikut upacara nggak nih Hari Sumpah Pemuda? Ikut dong. Di mana? Di sekolah. Oh di sekolah. Sekolah di mana Michael? Teresiana Kampung Kali 01. Oh kelas berapa sekarang? Kelas 9. Oh udah kelas 9 ya, bentar lagi mau ujian ya. Nah ini kalau dari Michael sendiri sebagai seorang pemuda yang juga menjadi atlet, menurut kamu pemuda itu harus apa sih? Harus produktif. Terus Harus selalu semangat kayak kamu ya. iya. Itu karena perjuangannya tuh memang luar biasa untuk meraih penghargaan itu ya Pak. Seperti yang tadi dijelaskan Pak Fravarta bahwa ya kalau dulu mungkin kita perjuangan pemudanya itu berperang gitu ya. Tapi kalau sekarang kita melakukan perjuangan dengan cara lain, yaitu dengan meraih berbagai prestasi. Dan ngomong-ngomong soal prestasi, kalau Michael sendiri sudah pernah sampai mana nih prestasi yang paling tinggi? Prestasi yang tertinggi ya dapat piagam nasional. Dalam kompetisi apa itu? Sirkuit season 2 final stage. Oh, di mana acaranya? Di Surabaya. Kapan? September kemarin tanggal 15 sampai tanggal 22. Oh, masih baru ya, masih hangat nih berarti ya. Oke, ini keren banget loh. Untuk mengikuti tingkat pertandingan yang seperti itu butuh persiapan berapa lama, Michael? Sekitar 2 bulan. Lama juga ya 2 bulan ini dengan persiapan yang sangat intensif latihannya ya? Iya, pagi sore latihan. Widih, udah kayak mandi aja pagi sama sore ya, 2 kali sehari. Tapi ini demi Kota Semarang dan alhamdulillah sudah teraih begitu ya prestasinya. Nah ini kalau kita ngomongin tentu saja prestasi itu juga tidak terlepas dari adanya dukungan pemerintah kota. Kalau dari Dispora sendiri apa saja Pak persiapan yang diberikan dan juga fasilitas untuk para atlet ini? Ya, kita tidak hanya Michael saja ya. Kita Michael yang lain itu banyak di Kota Semarang. Kalau tadi Mas Michael itu bilang 2 bulan, saya nggak yakin. Persiapannya sudah jauh. Yang namanya atlet itu mungkin dari sejak usia dini sudah berlatih. 2 bulan ini kan hanya persiapan menghadapi pertandingan. Makanya di Kota Semarang ini kita punya program, salah satunya mulai tahun 2022 ini kita membentuk yang namanya kelas khusus olahraga. Ya, kita mencoba mencari lulusan-lulusan SD ini yang punya bakat-bakat khusus di bidang olahraga yang bisa kita tingkatkan, ya kita jadikan semacam pelatnas ataupun pelada kecil-kecil di Kota Semarang, kita jadikan mereka satu, ya sementara memang masih 7 cabang olahraga. Kita membentuk yang namanya kelas khusus olahraga. Kita bekerja sama dengan Disdik Kota Semarang, kita ambil salah satu SMP negeri favorit di Kota Semarang, SMP Negeri 3, kita membuka 2 kelas khusus olahraga. Ada 7 cabang anak-anak ini yang lulusan SD, mulai dari bola voli, kemudian silat, senam, wusu, tenis meja, atletik, dan panahan. Ya 7 cabur ini kita seleksi mulai dari awal. Bahkan kita seleksi dulu dari pelatihnya, pelatih yang nanti kira-kira akan mendidik mereka, mendampingi mereka untuk bisa meningkatkan prestasinya. Setelah selesai pelatih, kita dapatkan pelatih 7 cabang ini, kemudian baru kita seleksi ke anak-anak, baik dari
seleksi akademisnya, karena pada waktu tes itu kita juga menggandeng dari Dignas, dari UNES. Berarti dari akademis iya? Iya, dari olahraganya iya. Okay. Tim seleksinya juga kita nggak main-main, kita minta dukungan dari UNES, Fakultas Ilmu Keolahragaan juga, untuk bisa menseleksi benar-benar objektif untuk bisa meningkatkan kemampuan anak-anak ini. Dan ini sudah berlangsung ya, karena kan sama tahun ajaran baru, kemarin baru Juli, alhamdulillah ini November, berarti mungkin sudah berlangsung 4 bulan ini. Oke, hampir 1 semester ini ya. Ya, semester awal ini alhamdulillah sudah kelihatan. Mereka sudah kita coba oleh para pelatih, dicoba mengikuti, meskipun ini belum puncak prestasi mereka, tapi mereka sudah diikutkan di beberapa kegiatan, alhamdulillah ada hasilnya. Nah, ini menarik sekali nih. Kita akan bicarakan tentang lebih banyak kelas khusus olahraga atau disingkatnya KKO itu ya Pak? Oke, baiklah. Karena ini salah satu program yang luar biasa dari Kota Semarang. Jadi jangan kemana-mana e-people, tetap bersama kami di Ngobras. Ini sebenarnya sudah kita rencanakan sekitar 5 tahun yang lalu, tetapi baru terlaksana kemarin tahun 2021. Tahun 2021 kami membentuk tim pengelola yang terdiri dari 12 orang, merupakan warga RW 10 Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang ini, yang mempunyai visi dan misi yang sama, sehingga kami membentuk kampung tematik dengan tujuan memberdayakan perekonomian masyarakat di RW 10 khususnya dan Kelurahan Meteseh pada umumnya. Nah, di kampung tematik ini kami mengandalkan, karena di RW 10 ini kan banyak pedagang-pedagang kecil, maka kami merekrut pedagang-pedagang kecil ini untuk kami beri lapak untuk memamerkan dagangan-dagangan mereka, sehingga dari lakunya dagangan mereka itu bisa menambah income dari masyarakat. Karena tempat ini di salah satu sungai ini ada namanya kedung. Kedung itu ceruan air sungai yang pusaran, yang ada ceruannya, dan tungkul itu berasal dari kata ketungkul. Jadi banyak orang yang berada di tempat ini, terus mereka tidak mau pulang, mereka terlalu nyaman berada di sini. Nah, maka dinamakan Dung Tungkul, itu seperti itu. Kita buka hari Senin, Selasa, Rabu, itu kita buka jam 4 sore sampai dengan jam
10 malam. Hari Kamis kita libur, hari Sabtu juga sama jam. Masih di Ngobras, yaitu dengan tema Bersatu Bangun Bangsa dalam rangka Hari Sumpah Pemuda. Dan tadi kita sudah mulai ngobrol ya bersama Pak Fravarta, Kepala Dispora Kota Semarang, dan juga Michael, atlet wushu Kota Semarang. Ini tadi Pak Fravarta bercerita bahwa Semarang itu punya KKO, kelas khusus olahraga begitu ya. Ini dalam satu kelas ada berapa orang dan ada 2 kelas ya Pak tadi ya? Oh boleh. Ya, di KKO ini tahun ini kita ada 2 kelas, masing-masing 24, artinya satu angkatan ini ada 48. Ya, kita masuk di dalam mesin negeri 3, kalau nggak salah kelas satunya semua kan dari A sampai J. Ya, anak-anak ini di kelas I dan kelas J. Jadi kalau sepanjang hari ini, hari Senin, mereka full di pagi sampai siang kegiatan di sekolahan mulai dari upacara dan sebagainya, nanti setelah selesai baru kembali ke sini karena kelasnya ada di sini Mbak. Ya, selama setahun ini kelasnya ada di TLJ karena yang lebih dekat dengan fasilitas olahraga. Mereka programnya pagi sebelum pelajaran biasa, mereka olahraga dulu ringan mulai dari 6:30 sampai sebelum jam 8 selesai, jam 8 mereka baru pelajaran, gurunya yang ke sini. Oh iya, ya. Sampai gurunya yang ke sini ya. Ya, karena demikian perhatian kepada mereka. Kemudian selesai dari jam 2, mereka olahraga lagi. Ya, bersama para pelatihnya, semua di sini. Di atletik, kemudian ada untuk kegiatan pencaksilat, senam, pingpong, bahkan bola voli pun kita fasilitasi di sini. Ada satu lapangan tenis, sebetulnya itu lapangan tenis kita punya 6, tapi yang 2 memang kalau buat tenis itu kurang nyaman kan ya. Itu kita rubah untuk voli, yang satu untuk panahan. Jadi mereka tiap hari pagi sore itu latihan dengan harapan mereka bisa lebih intensif untuk berlatih tanpa perlu menambah jam latihan lagi. Oke, baiklah. Dari programnya sekolahnya pun sudah dibuat sedemikian rupa ya, agar mereka ini bisa performanya selalu bertahan, kalau bisa meningkat. Nah, ini kita juga akan tanya ke Michael. Kalau Michael sendiri gimana jadwal sehari-harinya antara sekolah, kemudian latihan? Ada yang ngatur ayah, ibu, atau pelatih atau gimana? Ya, kalau aku dari bangun pagi, sekolah, terus pulang itu langsung latihan. Habis pulang latihan itu langsung makan, beres-beres, mandi, terus belajar dikit, langsung tidur. Oke, baik. Jadi sudah teratur seperti itu ya. Selesai sekolah baru kemudian ikut latihan, terus nanti nggak lupa garap PR. Tetap ya. Nah, kemudian kalau Michael ini sudah sering tampil selain pertandingan ya, pernah tampil di mana lagi? Pernah tampil di sekolah. Oh, salah satunya di sekolahan ya. Wih, itu deg-degan nggak dilihatin sama teman-teman sekolah? Karena sudah terbiasa, jadi ini ya enggak lah. Lebih deg-degan kalau pertandingan ya. Nah, ini kalau misalnya people penasaran kayak gimana sih penampilan Michael ketika sedang wushu itu, kita punya videonya, kita simak bersama-sama. Ini dia.
Wow, keren banget ya. Ternyata seperti itu ketika Michael ini tampil. Walaupun kelihatannya di sini agak pemalu gitu ya, tapi kalau udah pertandingan luar biasa ya sudah di lapangan. Ini kalau Michael sendiri biasanya persiapan untuk tampil seperti itu ada manajernya, asistennya atau Michael sendiri? Biasanya sih ada pendampingnya. Oke, tapi beda sama pelatih ya? Iya. Oke, nah kalau perlengkapannya ini kan juga menarik ya wushu itu. Kita kalau mengulik lebih jauh tentang wushu, biasanya di wushu itu kan ada beberapa properti-properti yang digunakan ya. Kalau Michael apa nih yang menguasainya? Kayak baju tanding, terus senjata. Senjata ya. Kalau yang dipakai Michael biasanya apa senjatanya? Senjata pendek sama senjata panjang. Sebutannya apa itu berarti kalau untuk senjata pendek dan panjangnya? Nantau sama nankun. Oke, tapi kalau di wushu sendiri selain itu ada apa lagi? Ada pedang, terus tombak, toya. Oke. Ini kelihatannya seru ya pakai tombak, ada pedang. Tapi kalau Michael kenapa pilih yang dua tadi senjata pendek sama panjang? Karena kalau di aliran selatan bagian Henjin itu hanya ada nantau sama nankun. Oh begitu. Dan kemudian kalau kita lihat kan menarik juga ya dari segi kostum yang digunakan. Itu biasanya siapa yang nyiapin Michael? Biasanya sih siap-siap sendiri, kalau enggak dibantuin sama orang tua murid. Oh tapi untuk bikinnya udah ada beli jadi gitu atau harus ngejahit sendiri atau gimana? Harus ngejahit sendiri sih. Oh berarti beli kain kemudian dijahitin ke penjahit gitu ya. Biasanya Michael cari referensi dari mana? Dari Google, dari temen. Oh oke, baiklah ya. Karena itu kalau nggak salah salah satu hal yang dinilai juga ya Pak Fravarta. Iya, setahu saya tidak menguasai kecabangan khusus ya, wushu dan sebagainya ya. Ya, tapi saya melihat kalau kami nonton dan sebagainya, apakah itu dari media atau langsung, kelihatannya kostum itu juga memengaruhi penilaian. Makanya tadi Mas Michael itu menyampaikan dia desain sendiri dan sebagainya, itu karena untuk memengaruhi, di samping penilaian itu memengaruhi apa ya, kepercayaan itu ya. Wah, lebih pede ya. Lebih pede ya. Kostumku keren ini, mainku mesti tambah semangat. Oke. Memang kalau misalnya nanti beli jadi di supermarket nanti sama semua ya Pak ya, harus beda dari yang lain begitu ya. Dan tadi kan Pak Fravarta juga menyebutkan bahwa ini 2 bulan itu latihan intensifnya, tapi pasti untuk mulai latihannya sudah dimulai sedari dini ya. Dari umur berapa itu Michael? Dari TKB. TKB sudah langsung terjun ke wushu ya. Kok bisa pertama kali dikenalkannya sama siapa? Lihat kakakku itu ikut lihat kakakku latihan wushu, terus jadi kepingin ikut juga. Oh, kakak juga ikut wushu. Orang tua juga ada? Ada. Wih, ternyata sudah menurun begitu ya. Tapi kalau olahraga kan banyak. Pilihnya wushu itu karena ya itu tadi karena terinspirasi dari kakak atau keren gitu wushunya atau kenapa? Kan ada kalau biasanya kan mungkin sepak bola atau apa. Kenapa terus pilihnya mendalaminya wushu gitu? Ya satu karena wushu itu kok dilihat enak, terus juga bagus. Oke, dan selain itu keluarga juga berpengalaman di bidang itu begitu ya. Dan sejauh ini kalau dari Michael sendiri merasakan dukungan-dukungan dapat dari mana aja? Keluarga, sekolah, Pak Fravarta mungkin? Ya itu dari keluarga terutama, dari pelatih, terus dari orang-orang sekitar, teman-teman, guru. Oke, bahkan lingkungan pun sangat mendukung begitu ya. Tapi kemudian kalau ngomongin cita-cita dari seorang Michael, pengen jadi apa? Pengen jadi atlet internasional. Oh, kita aminkan bersama ya jadi atlet internasional. Berarti sesuai dengan apa yang dijalani sekarang ini gitu. Siapa tahu pengen jadi dokter gitu kan. Kita lihat bersama, semoga beberapa tahun lagi kita sudah ngelihat Michael ini ada di mana-mana gitu ya, beritanya sudah bisa sampai ke tingkat internasional. Nah, kembali lagi kita ke program dari pemerintah. Tadi soal KKO ini kan ada 7 cabang ya Pak yang ada di situ. Kira-kira untuk
selanjutnya bagaimana? Apakah ini baru tahap pertama sedang dicoba, kemudian siapa tahu nanti akan dibanyakin lagi untuk kelas KKO atau seperti apa? Ya, ini kita semacam uji coba ya. Kita akan coba dulu ini satu angkatan ini dulu, kita lihat hasilnya. Saya yakin, saya optimis karena beberapa cabang ini oleh para pelatihnya sudah dicoba. Kemarin anak kami dari cabang saya bilang pingpong kok angel ya dari tenis meja itu ya. Ada salah satu atlet dicoba itu kemarin ikut kejuaraan Piala Wali Kota Pekalongan ya, terbuka. Alhamdulillah juara 2. Kalahnya sama anak SMA, sama anak PPLOP Jawa Tengah. Yang lebih senior ya? Iya lebih senior. Ya karena usianya masih memungkinkan. Kemudian Felis, anak Busu juga kelas 1 SMP. Itu ke Jurnas kemarin, ikut di kelasnya. Ke Jurnas loh Mbak, nasional artinya. Bareng ya? Sama bareng Michael. Ya? Itu cuma usianya di bawah Michael, otomatis dia mendapat medali perunggu dan medali perak. Ya, berarti kan sudah nasional. Bola voli kemarin barusan 2 minggu yang lalu diikutkan di dalam kejuaraan Piala Bupati Semarang. Pesertanya seluruh SMP SMA, tapi ini khusus SMP. Sekarisdenen Semarang, dia juara 2 anak-anak ini, padahal anak kelas 1, penonton sampai kaget, sampai heran. Ya, mereka anak-anak kelas 1, ya, kok bisa sekolahan seperti itu. Kita nggak ngomong kalau itu anak-anak KKU, karena yang kita SMP Negeri 3 kan gitu kan. Wah ini mesti tahun-tahun berikutnya calon juara kan gitu. Ya, jadi kita ingin coba dulu, karena kami benar-benar perhatian sama olahraga. Seperti tadi kan Michael latihannya tiap hari itu saya yakin tiap hari program dia sendiri, karena nggak mungkin klubnya latihan tiap hari, bener ya Mas ya, mungkin seminggu 3 kali. Kami juga punya pengalaman dulu, kebetulan dulu kami juga pernah waktu seusia Michael, saya juga senang olahraga, kami ikut di klub itu seminggu hanya latihan 3 kali, sehingga kalau kami hanya mengandalkan latihan olahraga di klub mungkin kurang, sehingga tiap hari kami harus nambah porsi latihan, bangun pagi, lari dan sebagainya, di luar sore, di luar jadwal klub ya kita cari sparring sendiri dan sebagainya. Nah ini kami mencoba, kami dibantu dari teman-teman ahlinya dari UNES, kemudian Dignas, kita mencoba mencari kurikulum yang tepat untuk anak-anak, sehingga mereka nggak perlu menambah latihan lagi di luar ya. Makanya kan latihannya tiap hari, pagi sore ya. Itu kita mencoba untuk membuat kurikulum yang sesuai dengan mereka, mengarahkan ke mereka sehingga mereka bisa mencapai puncak prestasinya. Jadi kita berharap kalau ini sukses, saya yakin tahun-tahun berikutnya kita akan ini sebagai percontohan untuk kelas khusus berikutnya. Saya kira itu Mbak. Oke, baik. Ini berarti satu tahap awal yang sangat baik ya. Bahkan kita sudah melihat beberapa prestasi yang mulai didulang oleh atlet-atlet dari KKO. Dan kita masih akan ngobrol banyak lagi tentang generasi muda Kota Semarang yang juga dibina oleh Dispora Kota Semarang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngobras. IGD kami yang akan kita kembangkan ini adalah 5 lantai, di mana lantai ke-1 itu adalah untuk IGD anak, kemudian untuk bedah dan salinan. Untuk nafasku, kau beri warna bagi raga dan jiwa. Kemudian di lantai 2 itu kita ada hemodialisa, di mana kemarin kalau hemodialisa ada di tengah belakang akan akses pasien agak susah. Nah kalau nanti semua kan di IGD cepat, kalau misalnya ada sesuatu pun juga cepat pertolongan kan, karena pasien-pasien HD memang semua dalam keadaan lemah ya, jadi memang kita susunkan seperti itu. Tuhan lindungi kami bersama kami.
Silayur Park ini adalah wahana wisata baru di Kota Semarang ini yang menghadirkan kesejukan hutan kota. Kebanyakan 1 minggu sudah ribet dengan urusannya sendiri-sendiri. Orang tua dengan pekerjaannya, anak dengan sekolahnya. Kadang di rumah malah jarang ketemu. Kita harapkan di weekend khususnya, itu bisa datang ke Silayur, kemudian menikmati momen keluarga. Saya kesini untuk nyari spot foto yang bagus. Spot foto yang bagus menurut saya itu di area depan gereja Bendu ini, Mas. Jadi lebih bagus dan lebih baik ya, Mas. Karena sekarang kan juga beberapa tempat kota kayak aku di Medan itu banyak banget kabel-kabel yang mengganggu di jalan. Aku asli Tangerang. Andalan ada sih di Marba sini. Itu jadi ikon banget kan. Iya kan. Yang sekarang sih lebih tertata ya. Terus aku juga salutnya sekarang udah nggak berserakan sampah, maksudnya kayak wisatawannya tuh lebih ke disiplin gitu. Kalau saya biasanya jalan-jalan kalau nggak ke art gallery sih, Mas. Ini kan tempat wisata ya, jadi mempermudah orang-orang itu kalau misalkan mau ambil spot foto atau apa tuh biar lebih estetik gitu. Buat saya sebagai orang yang pecinta fotografi, itu cukup mengganggu pada saat kita mengambil foto, dan juga untuk menghilangkan kabel-kabelnya di foto itu cukup tricky, jadi memakan butuh effort lebih untuk menghasilkan foto yang lebih bagus. Jadi menurut saya penting untuk dihilangkan. Masih di Ngobras episode Bersatu Bangun Bangsa. Kita lanjut lagi ngobrol bareng sama Pak Fravarta dan juga Michael. Ini kalau dari Michael, kemarin kan sudah menang di bulan September. Ke depan kira-kira apa lagi pertandingan yang akan diikuti? Ada kejuaraan provinsi. Oke, kejuaraan provinsi ya. Tadi Pak Fravarta juga menceritakan bahwa sebagai seorang mantan atlet ya Pak, berarti mantan atlet voli, memang keinginan dari diri sendiri itu juga penting untuk menambah jam latihan, untuk meningkatkan kemampuan, tidak cuma mengikuti jadwal dari sasana ataupun klub begitu ya. Kalau dari Michael, ini untuk nanti ke Kejurprov, pastikan level yang lebih tinggi. Apa yang dipersiapkan dari diri sendiri begitu? Apakah menambah itu tadi jam latihan juga atau belajar teknik baru atau seperti apa? Memaksimalkan teknik-teknik yang sudah dipelajari sih. Biasanya Michael berarti ada di target sama pelatih atau target sendiri? Target sendiri. Oh, juga membuat target untuk diri sendiri begitu ya. Dan tentu saja selalu mendapatkan pendampingan dari pelatih. Pelatihnya Pak siapa sih? Loh, Setantio. Oke, nah itu kita perkenalkan juga begitu ya. Dan untuk Kejurprov nanti sudah berapa persen persiapannya? 40%. 40%, ya masih ada waktu ya sampai bulan Desember nanti ya. Tanggal berapa? Tanggal 11 sampai 15. 11 sampai 15. Kita doakan yang terbaik nanti untuk Michael. Kemudian kalau dari Pak Fravarta, ini Kota Semarang prestasinya cukup banyak. Lalu tadi kan sudah ada dari pembinaannya, kemudian melalui pendidikan, diperhatikan dari KKO. Buat mereka yang sudah berprestasi, apakah ada apresiasi khusus yang diberikan begitu Pak? Tentu saja ada. Yang jelas kami sangat berterima kasih
kepada warga Kota Semarang, para atlet ini yang otomatis membawa nama baik Kota Semarang. Sebagai contoh kemarin, Mbak, kami baru saja tahun ini memberikan penghargaan kepada para atlet dari Kota Semarang yang memperoleh medali pada waktu PON 2021 kemarin di Papua. Jadi ada nilainya, saya kurang tapi mesti ada perhatian dari pemerintah Kota Semarang karena mereka juga sudah mengharumkan nama Kota Semarang. Dan atlet ini tidak hanya atlet katakanlah para atlet biasa, bahkan atlet dari NPC yang difabel itu juga ada, karena selalu berdampingan nih. Setelah ada event kejuaraan provinsi, nanti ada para perda ya istilahnya ya, para atlet para itu kan difabel itu. Demikian juga di setelah PON itu mesti ada para Pernasna. Olimpiade pun ada, Paralimpik dan sebagainya. Ya, mereka juga kemarin kami juga baru mengikuti ada penghargaan kepada para atlet yang mengharumkan nama Kota Semarang yang telah memperoleh penghargaan di tingkat nasional. Jadi ada kepada atlet-atlet yang di usia-usia pembinaan SD, SMP, SMA, kami juga salah satunya tadi dalam bentuk piagam, itu kan tentu juga bermanfaat untuk kelanjutan sekolahan mereka. Ya, di samping kalau di dalam turnamen-turnamen tentu ada hadiah-hadiah yang untuk para pemenang itu. Saya kira itu, Mbak. Oke, baik. Karena memang itu juga berprestasi melalui piagam salah satu jalan untuk bisa masuk ke sekolah yang diharapkan, betul ya Pak? Dan kemudian kalau untuk target sendiri, apakah tiap tahun Dispora selalu memiliki target? Kemudian untuk tahun 2022 ini seperti apa? Atau mungkin targetnya untuk tahun depan? Target kami khususnya di bidang pembinaan, Mbak ya. Kita tiap tahun ada yang namanya Popda, kejuaraan antar pelajar. Tahun 2002 ini karena ada berbagai alasan kita juara 2. Biasanya kita juara umum, juara 2 karena ada beberapa cabang, kebetulan cabang pendulang emas semacam senam dan sebagainya kemarin tidak ikut, sehingga kita selisih sedikit dari juara satunya dari Kota Solo. Makanya kami bertekad salah satunya dengan mulai dari awal dengan KKO ini, tahun depan harus kita rebut lagi, itu target kami. Di samping kami selama ini juga dengan KONI untuk atlet-atlet berprestasi. Tadi sampaikan Mas Michael ini kan habis ini ada Kejurprov. Tahun 2023 ada yang namanya Porprov, ya kejuaraan antar cabur seprovinsi, antar kota kabupaten. Ini sudah mulai nih, Porprov ini sudah ada. Ya, target Kota Semarang kita juga harus juara umum. Ya, jadi itu target-target yang kita semacam dibebankan ke kami, ke para atlet dan sebagainya. Insya Allah Kota Semarang ini kan termasuk barometer yang namanya prestasi atlet-atlet olahraga di Jawa Tengah. Ya, jadi kita harus berusaha. Kalau juara 2, juara 3 itu bukan prestasi, kita harus juara umum. Ya, gitu. Oke, baik. Apalagi ibu kota provinsi Jawa Tengah dan juga menjadi barometernya bagi cabang olahraga yang ada di provinsi ini, begitu ya. Semoga nanti target-target ini semuanya bisa tercapai. Kemudian kalau dari Michael, target tahun ini apa nih? Apakah nanti Porprov targetnya juara 1 atau tahun depan ada target lain, seperti apa? Untuk target sekarang, Kejurprov besok bisa dapat emas. Amin, Kejurprov emas ya untuk Michael. Semoga nanti bisa tercapai. Baik, dan terakhir apa pesannya Michael untuk teman-teman yang atlet maupun bukan atlet ya, untuk bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya nih sebagai pemuda? Untuk anak-anak zaman sekarang, pokoknya harus lebih disiplin, bertanggung jawab, dan beretitude aja. Oke, disiplin, tanggung jawab, dan attitude. Nah, ini salah satu yang kita pelajari dari seorang atlet yang harus dimiliki ya. Dari Pak Pravarta, boleh Bapak? Ya, tentu saja yang pertama untuk dari para atlet ya.
khususnya di pembinaan. Tadi kami bicara KKO, tapi KKO bukan segalanya, Mbak. Jadi kebetulan teman-teman atlet yang tidak masuk di dalam KKO, tetap kami minta untuk berharap untuk tetap berlatih. Karena apapun nanti ketika suatu saat menghadapi kejuaraan dan sebagainya, akan kita ambil yang terbaik. Ya, yang terbaik tidak hanya dari KKO tadi. Itu kan hanya salah satu sarana upaya kita untuk memudahkan kita melihat calon-calon atlet kita. Tapi tadi tetap kita juga fasilitasi yang di luar KKO. Makanya ketika diseleksi pun kami sampaikan, yang tidak masuk KKO jangan patah semangat, tetap berlatih karena nanti seleksi yang membuktikan yang terbaik yang kita kirim. Itu kalau untuk teman-teman atlet tetap berlatih dan sebagainya untuk mencapai keinginan yang terbaik seperti Michael ini. Tanpa KKO pun, karena memang belum ada KKO waktu itu ya, alhamdulillah bisa meraih prestasi yang tinggi. Kepada semua pemuda yang ada di Kota Semarang ini, tetaplah berkarya yang terbaik di jalur yang positif ya, karena banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kita buat untuk mengisi kegiatan di dalam masyarakat Kota Semarang ini. Saya kira itu, Mbak. Oke, baik. Jadi mau di KKO, mau di klub atau apapun itu, yang menentukan itu adalah bagaimana performa kita. Karena yang terbaik itu yang nanti akan mendapatkan kesempatan dan bisa mendulang prestasi, begitu ya Pak. Terima kasih banyak untuk Michael dan juga Pak Fravarta atas waktunya di Ngobras kali ini, dan semoga pembicaraan kita hari ini bisa menginspirasi kaum muda sekalian yang ada di Kota Semarang. Dan jangan lupa untuk tonton selalu program-program kita di YouTube channel Semarang Pemkot, karena setiap hari Senin kita akan kembali dengan Ngobras episode lainnya dengan narasumber menarik lainnya. Di hari Selasa kita ada program yaitu Ngopi Ngobrol Inspirasi. Kemudian di hari Kamis ada program Ini Usahaku untuk teman-teman UMKM. Di hari Jumat ada Jelajah Semarang yang akan menceritakan tentang berbagai kisah asal Kota Semarang. Dan juga di hari Sabtu spesial untuk Anda pecinta kuliner ada kulineran. Saya Hani Normalita serta seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.